dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa kemuliaan. Kau yang tenang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput dan bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan sekali lagi, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakin pertolongan takkan terlambat
bagiku. Ku sembah Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, aku akan dirimu. Sekali lagi kita katakan, sembah Allahku. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa. Kusembah Engkau, Allah kami yang bertata dalam surga, Allah yang baik, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah pencipta langit bumi serta segala isinya. Ajarkan kami, Bapa, selama kami ada, selama kami hidup, kami selalu memuji, muliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, memuji, muliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapikan Roh Kudus-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan firman yang hamba sampaikan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Menguatkan iman kami satu persatu Tuhan. Lebih hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum itu Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, baik perkataan, pikiran, perbuatan kami yang mendukakan Engkau. Ampuni Tuhan. Ya, kami layak untuk memuji muliakan nama-Mu, layak untuk mendengarkan firman-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita buka firman Tuhan dari Daniel 3. Ayat 21 sampai 29. Saya akan bacanya. Daniel 3 ayat 21 sampai 29. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego,
jatuh ke dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluar Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, ya, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saya mengambil temanya adalah penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Saya ambil tema ini dan ayat ini, saya teringat dalam kehidupan saya gitu Bang. Ya, karena penyertaan Allah dalam kehidupan keluarga saya. Gitu. Penjelasannya, selama kita menjalani hidup tentu akan ada masalah, musibah, kesulitan, dan bahaya yang bisa kita hadapi. Ada kalanya orang Kristen mempertanyakan penyertaan Tuhan. Disinilah firman Tuhan hendak mengajar kita tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ditampakkan dalam perapian yang menyala, kita mau belajar bahwa penyertaan Tuhan tidak menjamin umatnya akan bebas dari masalah. Namun ada kalanya masalah itu harus kita hadapi untuk semakin mengenal dan memahami kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Hal ini terjadi dapat kita lihat dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mengutuki maupun mempertanyakan penyertaan Tuhan, manakala mereka akan dicampakkan dalam perapian itu. Justru sebaliknya kita mendapati kesetiaan iman mereka kepada Tuhan. Kita dapat melihat dari jawaban mereka di ayat 17-18 dalam Daniel 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekalipun mereka akan dicampakkan dalam api menyala-nyala, namun mereka tidak pernah mempertanyakan atau meragukan penyertaan Tuhan. Justru sebaliknya kita dapat melihat bagaimana kesetiaan iman mereka kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada hidup mereka, namun kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi kita mau belajar bahwa dalam kondisi negara kita yang dilanda wabah virus corona, banyak gelombang PHK, pasien virus corona bertambah, dan ketakutan banyak melanda setiap orang. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita masing-masing, atau setiap orang saat ini.
apakah saya tertular virus corona? Apakah saya akan terkena dampak PHK saat ini? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana jika saya meninggal karena virus corona dan tidak ada anak-anak atau istri atau suami saya yang akan melihat penguburan saya? Terkadang informasi yang mengerikan membuat kita juga khawatir dan takut. Seperti mana saya baca tadi pagi, seperti kasus negara Ekuador atau di Amerika Selatan, di mana negara dan masyarakat ini tidak peduli atau kurang sadaran akan bahayanya COVID-19. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak melakukan pencegahan termasuk social distancing ini, hingga semuanya menjadi terlambat. 3 minggu kemudian segalanya terlambat. Jejeran peti mati di sepanjang jalan. Di sini kita mau belajar bahwa masalah, musibah atau kesulitan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun bukan artinya Tuhan tidak menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan hendak menjaga kita sampai tidak ada lagi masalah atau musibah atau kesulitan yang akan terjadi. Namun kita mau melihat bahwa Tuhan akan merancangkan yang terbaik bagi hidup kita, sekalipun sangat jauh berbeda dengan harapan kita. Dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dikisahkan bahwa Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang dalam perapian yang menyala-nyala itu. Sementara yang dicampakkan di situ adalah 3 orang. Lihatnya orang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Di sini kita mau belajar bahwa terkadang kita tidak tahu bagaimana bentuk pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang besar akan selalu menyertai kita. Perlu diingat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak cukup hanya sebatas permohonan, tetapi lebih dari itu, kita mau setia kepada perintahnya. Dengan melakukan firman-Nya, disitulah kita menerima kuasa Tuhan beserta dengan kita. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat merasakan kuasa penyertaan Tuhan, sebab mereka telah memperlihatkan bagaimana kesetiaan mereka untuk tidak menyembah Allah lain daripada Tuhan Allah. Amin. Itulah renungan yang saya buat. Yang saya dapat berkat adalah saya belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Terkadang kita manusia berharap bahwa Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah, kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar, walaupun Allah tidak melepaskan itu, tapi kita setia kepada Allah kita. Apapun yang terjadi. Nah, pertanyaan apa kita bisa seperti itu? Jawabannya adalah 1, kita harus rajin berdoa. 2, baca firman Tuhan itu yang menguatkan iman kita. Yang selalu kita ingat janji-janji Allah ke dalam kehidupan kita. Jangan ragukan janji Allah. Jangan ragukan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Ini kesimpulan atau berkat yang saya dapat dari firman yang saya renungan yang saya bawa. Oke, teman-teman yang terkasih, saudara-saudara semua, terima kasih untuk Lai Sintua Hendra boleh share satu firman Tuhan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saya sih yakin tiap kita punya tantangan masing-masing seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana ada momen kepercayaannya diuji, imannya diuji, apa yang menjadi harapannya diuji. Masih banyak lagi yang momen-momen itu belum tentu semua kuat sih. Kalau kayak saya tadi barusan ujian nyari sinyal, sampai akhirnya bisa ternyata dapatnya di spot ini lantai 2, lantai 3 tadi naik nggak dapet, hang lagi, lantai 2 di kamar hang, ini lantai 2 ada kiblatnya rupanya internet ini. Jadi ada masing-masing ujiannya kalau menurut saya. Tapi sebelum kita mau sharing nih, ada pendatang baru kita, ada Fanny. Thank you Fanny malam ini join. Sela juga join lagi. Ana nggak bisa, Ana. Makanya tempatnya diurapi dulu, Bang. Ada Simon, sebelum gua ada Simon. Sudah nih, Bang. Sudah boleh lanjut. Silakan, Simon.
Silakan. Mau sedikit aja sih masalah gua kemarin nggak berani mengatakan ini iman gua, tapi akhirnya gua menyadari. Jadi terkait sama kondisi sekarang, jadi tahun lalu tuh sangat-sangat bergumul untuk keluar dari kantor yang lama karena kondisinya sudah sangat tidak enak. Kalau nggak salah, bahkan ada di tahun lalu tuh ada beberapa tempat yang kayaknya sudah oke banget, sudah dari segala halnya udah oke banget. Tapi bahkan ada satu tempat yang udah tinggal signing segala macamnya oke banget. Bahkan kalau mau di-compare penghasilannya sampai sama yang sekarang jauh lebih tinggi. Tapi Tuhan buat tidak berhasil. Nggak tahu tuh gimana ceritanya. Ada aja caranya. Sampai pada akhirnya mungkin dibahas 2 hari yang lalu tuh masalah banyak jobless, banyak apa segala macam. Akhirnya minggu lalu tuh gue tersadar gitu. Kalau seandainya gue masuk dari salah satu perusahaan yang di tahun lalu itu gue coba apply, mungkin saat ini gue jobless. Karena perusahaan-perusahaan itu semua perusahaan masih pada baru, lagi mau speed up, tapi kondisinya nggak tahu keuangannya sekuat itu atau tidak sekarang. Dan mungkin beberapa yang gue tahu, gue tidak masukin, tapi ada perusahaan sejenis itu udah tutup dari bulan 2 kemarin. Karena semuanya keuangan perusahaannya sudah tidak kuat. Dan investor-investornya rata-rata kan dari China, dan China malah paling gede. Kayaknya baru pada tarik duit. Ini gue cerita waktu itu berdua sama Sela. Gue bilang, iya tahun lalu kalau gue masuk ke salah satu perusahaan itu, sekarang gue nggak tahu hidup gue gimana. Bahkan mungkin sudah tutup kali itu perusahaannya. Ya cuman berharap hidup dari, ya kalau punya tabungan ya dari tabungan, kalau enggak ya udah nggak tahu gimana. Tapi puji Tuhannya akhir tahun kemarin dikasih tempat di perusahaan yang sekarang, which is perusahaan yang sudah besar, yang sudah settle. Dan pada saat kondisi saat ini, puji Tuhannya lagi, bulan 1, bulan 2 kemarin revenue kita hancur-hancuran, malah bulan 3, bulan 4 dalam keadaan kayak begini, revenue-nya naik. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk perusahaan itu entah memotong, entah atau nggak paling jeleknya dibilang nggak ngasih THR, nggak ada alasan. Karena revenue-nya mereka naik. Bahkan revenue bulan 1, bulan 2 tidak bisa ketutupan dari 2 bulan terakhir ini. Sampai tadi gue masih ngecek, itu masih naik. Maksudnya yang mau gue sharing adalah, kadang-kadang nyesek ya. Tahun lalu tuh gue nyesek banget beneran. Bener asli nyesek. Bener-bener nyesek. Sesuatu yang sudah di depan mata, yang merasa sudah didoakan benar-benar, tapi ketika Tuhan bilang enggak, bisa jadi enggak. Dan baru terjawabnya adalah akhir tahun kemarin. Itu sih, ya cuman waktu itu merasa kenapa gue harus kecewa. Gue cuman meyakini pasti lagi disiapin sama Tuhan tempat yang lebih baik. Dan nyatanya tahun ini dijawab. Maksudnya saat ini dijawab. Dengan kondisi kayak gini, jawabannya akhirnya clear. Oh iya, ini maksudnya. Itu sih sharingnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Nando. Thank you banget, Mon. Itu pas banget dengan sama apa yang gue tulis di profile WA gue. Kadang-kadang memang kan gue agak-agak puitis ya, dan orang mungkin menebak-nebak apalah ini orang ini tulisannya. Gue tulis di situ ruang dan waktu. Orang ada yang nebak-nebak ruang, ada waktu. Jadi kenapa gue berpikir ruang? Pada saat di sebuah ruang itu ada posisi-posisi, ya toh? Posisi kursi, posisi meja, posisi-posisi banyak deh. Which is kadang-kadang di mana kita ditempatkan suatu posisi, pasti ada maksud tertentu tuh. Kita nggak tahu. Ada momen namanya waktu.
Ini yang kadang-kadang kalau gue bicara waktu ini adalah suatu kesempatan. Dalam suatu ruangan, ada ruangan TV, dan disitulah momennya lo waktunya untuk menonton. Ada satu ruangan, di situ ada tempat untuk keluarga, disitulah waktunya lo berkumpul dengan keluarga. Ada suatu ruang untuk makan, disitulah waktunya lo untuk makan. So, apa yang lo bilang itu pas dengan apa yang ada gue tulis di profile itu secara nggak sengaja sih menurut gue sih. Karena tiba-tiba kita ya parah ya. Ini tanda-tanda apa bang ya? Mau geli ya Tuhan. Atma Jaya. Dan itu juga mungkin kembali lagi kalau misalnya ke firman Tuhan yang tadi Laisin Tuhendra juga bilang kan, sebagian orang akan bilang posisinya Sadrak, Mesak, dan Abednego suwe, ya enggak? Ruangnya suwe, waktunya suwe. Tapi tahunya di situ Tuhan mau nunjukin waktu dibakar mereka nggak mateng, nggak kebakar. Jadi ruang dan waktu Tuhan bisa pakai cara-cara unik. Itu sih. Thank you banget Mon. Gue jadi tiba-tiba teringat dengan momen puitis gue itu tadi. Thank you sama-sama. Sebagai penutupnya sih sebelum nanti kita masuk ke doa, ini hari kelima yang menarik dari apa yang dibilang sama Sinto Andra. Ya gue simpulkan tadi mau gue tutup lagunya Kelly Clarkson tadi itu. Apa yang tidak membunuhmu atau apa yang tidak membuat engkau mati, sebenarnya itu sedang proses untuk nguatin kamu. Kayak tadi kan, tanah di udak. Tapi sebenarnya itu sedang mempersiapkan supaya kamu bisa tumbuhnya kuat. Ada fondasi yang bagus. Kayak apa yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego, dia dibakar, tapi dia nggak mati. Tujuannya supaya apa? Dia sendiri percaya bahwa akhirnya makin lama, Tuhan bela gue. Orang-orang di sekelilingnya akan lihat, wow, amazing. So, what doesn't kill you, make you stronger. Malam ini sih gue tutup dengan kata-kata itu ya. Kalau bisa dengerin lagi, bagus sih lagunya sih. Kalau bagi gue sih cukup bagus untuk memberkati orang melalui lagu itu. Dia orang makin kuat. Oke, kita mau masuk doa syafaat. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Tuntutan kepala. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh beribadah bersama, kami boleh berdoa bersama, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan Bapa bersama-sama walaupun melalui online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah boleh Tuhan taburkan, bila itu boleh tetap tinggal dalam hati kami dan boleh menjadi rema Bapa di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, biarlah kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap apapun yang terjadi dalam setiap masa kehidupan kami, biarlah Tuhan kami boleh tetap menempatkan Tuhan di depan kami Bapa. Karena Tuhanlah yang Maha Kuasa, Tuhanlah yang Maha Penyembuh, Tuhanlah yang Maha segala-segalanya Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk hal itu Tuhan. Melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami boleh belajar bahwa kami boleh mempunyai iman yang kuat Bapa. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan kami, bahkan di saat-saat yang paling genting pun Bapa. Tangan Tuhan tetap melindungi kami bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga di sini berdoa kota kami, kota Jakarta, dan juga bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati bangsa kami ini. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin kami, baik itu dari jajaran paling atas, presiden, wakil presiden, hingga ke kepala daerah ya Bapak. Tuhan, pemimpin kami ini ke dalam tangan-Mu, setiap kebijakan yang kita terapkan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada kami selanjutnya. Gereja kami HKBP Sudirman Jakarta Tuhan, kami bersehati berdoa untuk dua pendeta kami yang ada Tuhan, untuk Amang Luhut dan Amang Marihot. Bapak kami berdoa biarlah urapan Tuhan turun ke atas hamba-Mu ini Tuhan, supaya sungguh walaupun dengan keterbatasan kami saat ini beribadah harus secara online Tuhan, kami mohon biarlah
firman Tuhan itu boleh Engkau nyatakan urapan-Mu Tuhan pada kedua hamba-Mu ini, supaya lewat kedua hamba-Mu ini Tuhan, boleh sampai pada kami Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi umat-Mu, khususnya HKBP Sudirman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua penatua yang melayani di HKBP Sudirman. Kami sungguh berdoa Engkau juga berkati satu persatu ya Bapa, supaya dengan hati yang tulus mereka boleh melayani, dan khususnya saat ini Tuhan, mereka boleh memantau ruasnya ya Bapa yang sungguh berdampak Tuhan akibat kondisi saat ini. Kami berdoa biarlah seluruh parhalado, pendeta juga Tuhan, seluruh pekerja Tuhan di gereja-Mu, supaya bahu-membahu Tuhan, saling mengingatkan, saling bekerja sama dengan baik, khususnya Tuhan dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan di HKBP ya Tuhan, di gereja kami berdoa untuk setiap kategorial Tuhan, dari mulai sekolah minggu, remaja, naposo bulung Tuhan, untuk seksi ama, inah, lansia semuanya Bapak. Kiranya Tuhan juga terus memberkati ya Bapak, walaupun tidak ada pertemuan tatap muka ya Bapak, tapi biarlah lewat sosial media yang ada, setiap anggota ya Bapak boleh saling mengingatkan, untuk boleh terus sama-sama saling menguatkan dalam iman mereka, di dalam menghadapi ya Bapak, sakit penyakit khususnya saat ini sedang terjadi, yang melanda Tuhan, yang mewabah di seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah keterbatasan ini tidak menghalangi Tuhan, tidak mengurangi kesehatian, perhatian kami sesama jemaat ya Bapa di gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua, khususnya saat ini untuk tim CSM yang sedang mencari tenaga baru, pelayan baru Tuhan, untuk membantu pelayanan di multimedia. Tuhan, kami tahu kebutuhan ini ke depannya semakin besar ya Bapak. Semakin diperlukan tenaga-tenaga para pelayan Tuhan yang sungguh mau memberikan hatinya, tenaga pikirannya Bapak untuk pelayanan penginjilan lewat sarana ini. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau juga kirim anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai talenta ya Bapak, untuk boleh bekerja sama di bidang ini Tuhan, untuk mengembangkan pelayanan lewat CSM ini Tuhan. Sungguh Bapak, biarlah boleh ada tenaga baru ya Tuhan, boleh ada orang-orang baru yang mau melibatkan diri Tuhan, membantu dalam bidang ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berdoa biarlah Tuhan terus bangun gereja-Mu Tuhan, khususnya para pelayan Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati satu persatu. Biarlah sungguh Tuhan, para pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh ya Bapak. Walaupun dengan keadaan saat ini yang tidak ada pertemuan ibadah, biar lewat sarana yang ada, lewat sosial media yang ada, kami boleh sama-sama terus diingatkan untuk boleh belajarkan firman-Mu, untuk boleh sama-sama belajar, menaikkan doa bersama-sama ya Bapak. Saling menguatkan dan saling mengingatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga mau bersatu hati Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap gerakan kemanusiaan dan setiap gerakan sosial yang dibuat Tuhan. Saat ini Bapa sangat-sangat dibutuhkan, banyak pihak-pihak yang sangat membutuhkan bantuan, baik dalam bantuan untuk APD ataupun bantuan-bantuan dalam bentuk lain Tuhan. Dan kami pun sudah menggalang dana untuk penyaluran bantuan tersebut Tuhan. Kiranya Bapa yang sudah melakukan segala sesuatu yang telah dikumpulkan Tuhan, kiranya benar-benar boleh didistribusikan tepat sasaran dan dapat berguna dan dapat memberkati serta memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang dibutuhkan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bukan hanya yang dilakukan oleh gereja kami Tuhan, baik setiap
orang-orang atau pihak-pihak yang manapun Tuhan yang saat ini Tuhan, kiranya Tuhan mau gerakan hati kami masing-masing Tuhan, untuk boleh saling membantu, untuk boleh saling memberkati, untuk boleh saling peduli Tuhan, karena dalam kondisi seperti ini kami tidak akan pernah bisa berjalan sendiri Tuhan. Nah, dalam kondisi saat ini kami memang Tuhan ajak kami juga untuk bergotong royong Tuhan, untuk bisa membantu ya Bapa. Kami mohon Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi setiap masing-masing Tuhan, baik perorangan, baik gereja, baik instansi-instansi lain Tuhan, biar kiranya apa yang menjadi kebutuhan, kebutuhan yang diperlukan boleh tercukupi ya Tuhan. Kami hanya bisa meminta ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami hanya bisa memohon Tuhan yang menggerakkan kami, juga tangan atau orang-orang yang membantu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan. Kiranya doa kami ini Tuhan mau dengar dan Tuhan mau mengurapi ke kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Bapa, kami masih terus berdoa Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hati yang sudah Tuhan gerakan Bapa untuk tiap-tiap kami. Tuhan untuk mau menjaga komitmen kami dalam doa bersama kami ini. Bapa, saat ini Tuhan kami ingin bersatu hati Bapa, meminta belas kasihan-Mu Bapa atas bangsa dan negara kami Tuhan, atas setiap lini masyarakat Tuhan yang terkena dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini. Bapak, begitu banyak yang terkena dampak Tuhan, baik secara ekonomi, baik secara psikis Tuhan, dan baik secara industri pekerjaan, semuanya terkena dampak dari penyebaran virus ini Bapak. Tuhan, kami mohon Bapa belas kasih-Mu Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami bangsa-Mu Tuhan, bangsa Indonesia Bapa, urapi kami Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami Tuhan sebagai masyarakat Bapa, agar kami Tuhan dapat mematuhi Bapak setiap peraturan yang sudah dibuat oleh para pemimpin negara kami Bapak. Kami mau imani Bapak kalau setiap peraturan yang diberikan Bapak itu berasal dari padamu Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi para pemimpin negara kami Tuhan untuk mempunyai hikmat Bapak dalam mengambil setiap keputusan. Tuhan, saat ini Bapak begitu banyak yang terkena dampak Bapak, begitu banyak lapisan masyarakat Tuhan, begitu banyak saudara-saudara kami di luar sana yang terkena dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini Bapak. Tapi Tuhan, kami percaya Bapak, kami tahu Tuhan satu yang pasti Bapak, di tengah ketidakpastian kapan virus ini berakhir, tapi kami tahu satu yang pasti Bapak, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Anakmu kami terus berdoa. Bapak, malam hari ini juga kami ingin berdoa Tuhan, menyampaikan Tuhan apa yang ada di dalam permohonan hati kami Tuhan. Tuhan, di masa sekarang ini, di mana kondisi Tuhan, kesehatan adalah hal yang terutama Tuhan, yang ingin sekali kami jaga Tuhan, agar kami bisa terus menjalani hidup kami dengan tiap hari dengan baik ya Tuhan, dijauhkan dari penyakit ya Bapak. Tapi Tuhan, di masa sekarang ini juga Tuhan, masih banyak Tuhan, orang tua kami, keluarga kami Tuhan, teman-teman kami yang bergumul Tuhan dalam sakit ya Tuhan, dalam penyakit Tuhan. Di sini Tuhan, kami merendahkan diri kami Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, meminta Tuhan, belas kasih-Mu, kesembuhan Tuhan daripada-Mu dan juga urapan kasih-Mu Tuhan, untuk sakit Tuhan yang diderita oleh papanya Bang Hansea Tuhan, juga mamanya Karina Bapak, lalu papanya Sela Tuhan, mama papanya Ana, dan juga papanya Kak Erika Tuhan. Tuhan, mungkin juga banyak
keluarga, orang tua, dari jemaat-jemaat gereja kami Tuhan, dan juga umat-Mu Tuhan, secara luas Tuhan, yang dalam pergumulan kesakitan Tuhan, di tengah saat kondisi Tuhan yang sulit ini Tuhan, di tengah pandemik ini Tuhan, juga membuat kami untuk sulit Tuhan pergi ke rumah sakit Tuhan, menjalani perawatan kami, tapi kami tahu Tuhan, kami di sini Tuhan, dikuatkan ya Tuhan, bahwa kami ada Tuhan Yesus yang akan memberikan Tuhan kesembuhan Tuhan, urapan ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang meminta pertolongan-Mu untuk kesembuhan. Engkaulah sumber dari kesembuhan itu Tuhan, Kau urapi Tuhan, agar setiap Tuhan satu persatu yang kami doakan ya Tuhan, bisa Kau berikan kelancaran dalam proses pengobatannya, dan Kau berikan kesembuhan ya Bapa, karena di dalam nama-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan keseluruhan untuk kesehatan kami semua Tuhan, di sini Tuhan, yang kami berkumpul di sini juga jemaat-Mu Tuhan, AKBP Tuhan, dan juga kami semua Tuhan dalam menghadapi hari-hari kami ke depannya Tuhan, kiranya Kau jagai kami Tuhan, agar kami tetap sehat Tuhan, dalam kondisi sehat hati, jiwa, pikiran, dan fisik kami Tuhan, dan terus tetap berserah hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, doa ini yang kurang sempurna ini kami hanya panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapak, kami ingin mendoakan khusus untuk Bang Batara bersama dengan keluarga besar yang mungkin saat ini sedang menghadapi suatu berita tentang keadaan tulang dari Bang Batara yang kami juga belum tahu seperti apa Bapak. Tapi kami bersatu hati sama-sama saat ini mendoakan apapun kondisi yang sedang dihadapi oleh tulang Bang Batara. Kami berdoa juga untuk Bang Batara bersama keluarga besar, agar saat-saat ini hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan turut bekerja, mujizat-Mu dan campur tangan-Mu ada Tuhan dalam segala hal yang sedang dihadapi oleh keluarga besar Bang Batara saat ini. Setiap keputusan ada campur tangan Tuhan di dalamnya, agar semuanya tetap tenang, semuanya dalam kendali Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, agar segala sesuatu berjalan dengan baik, dan apapun itu kami percaya bahwa Tuhan turut campur dalam segala hal. Biar ada tetap sukacita yang Tuhan berikan, biar ada tetap ada perlindungan, pemulihan kekuatan atas setiap yang dihadapi oleh Bang Batara bersama dengan keluarga saat ini. Kami surga, Allah yang kudus, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini yang indah Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama, memuji menyalakan nama-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan, dan saling menguatkan satu dengan lainnya Tuhan pada pelayan-pelayan-Mu di KLA Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami, biar kami tidak lemah iman kami, tapi biar kami tetap bersuka cita bersama Engkau Tuhan, melalui semua ini Tuhan. Kami yakin Bapa, bahwa Engkau selalu beserta kami, bahwa Engkau memberikan rancangan terbaik dalam kehidupan kami masing-masing, dan juga bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Doa ini kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan hanya bawa kami dalam percobaan, tetap lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.